frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9. Pendengar dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kita akan cek bagaimana persiapan jelang KTT ASEAN. Dan kabarnya nih pendengar ya, bahwa harga sewa rumah di Labuan Bajo ini sudah mencapai ratusan juta rupiah. Kita cek bagaimana kebenarannya, update informasinya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Utama BOP LBF, Sana Fatina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Sana. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Desi. Salam sehat, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Oke, semakin sibuk Mohon ini maaf pasti batin. ya. Mohon maaf lahir batin, Iya. Mbak Sana ya. Selamat merayakan Lebaran, walaupun telat ini ucapannya beberapa hari delaynya ya. Oke, Mbak Sana pasti sudah semakin sibuk ya jelang pelaksanaan KTT ASEAN, tinggal beberapa hari lagi begitu Mbak Sana? Betul sekali. Iya, tapi kabar kurang enaknya juga mengikuti begitu ya. Kabarnya ada rumah yang disewakan sampai dengan harganya 100 juta rupiah begitu di Labuan Bajo begitu Mbak Sana, benar ya? Ya, jadi memang ini fluktuatif sekali ya. Tapi kalau kebetulan memang kami juga membantu dari panitia untuk melakukan rekap ya kebutuhan akomodasi, karena memang kan akomodasi yang kita punya ini kita optimalkan semuanya untuk delegasi dulu ya, dan kemudian ada media yang diundang, setelah itu panitia, baru nanti yang lain-lainnya. Nah, fenomena ini sebenarnya yang kami perhatikan justru munculnya ketika sudah habisnya stok ketersediaan hotel, homestay yang memang resmi gitu ya, sehari-hari dalam 5 tamu dan lain-lainnya, kemudian mulai masuk ke mencari alternatif rumah sewa. Nah, kalau yang sampai ratusan juta, saya sendiri belum dapat yang sampai ratusan juta, tapi di data kami itu ada yang seperti misalkan selama Asian Summit mungkin selama seminggu dia kenakan harga 35 juta dan lain-lain. Menurut kami itu sebenarnya harganya cukup mahal ya dibandingkan sehari-hari, dan juga kita melihatnya bahwa sebenarnya kan teman-teman yang pada akhirnya menyewa rumah ini kan adalah bukan delegasi gitu ya. Jadi istilahnya kayak limpasannya. Dia harus pindah gara-gara hotelnya atau homestay kita pakai untuk para delegasi. Jadi sebenarnya akan menjadi beban buat teman-teman panitia gitu, karena mereka adalah bukan yang mainnya, tapi juga pendukung kegiatan acara gitu. Ya, jadi sebenarnya belum ada data pasti juga ya bahwa ada rumah yang disewakan sampai dengan ratusan juta, tapi ada yang menyebarkan informasi juga bahwa satu kamar di rumah yang dijadikan homestay begitu, ini harganya juga melewati harga hotel bintang 5 begitu ya, karena ada 2 juta ke atas begitu. Itu benar ya Mbak Sana ya? Iya, itu yang menjadi concern kami juga ya. Jadi kami melihat bahwa kegiatan Asian Summit ini kan sangat baik untuk menjadi peluang masyarakat untuk terlibat, mendapatkan manfaat ekonomi dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi kita juga melihat bahwa ini ada dalam konteks jangka panjang gitu. Jangan sampai orang melihatnya Labuan Bajo itu aja mumpung ada acara tiba-tiba langsung naik semua misalkan. Kemudian nanti ke depannya orang jadi kapok untuk datang ke Labuan Bajo. Dan kita juga melihat seperti ini. Kita kan menawarkan destinasi pariwisata berkualitas itu kan, quality tourism. Nah, itu kan definisinya adalah pemenuhan standar layanan dan lain-lainnya gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalkan tadi ya yang seperti Mbak Desi sampaikan gitu, harga hotel bintang 5 gitu ya dikalahkan oleh harga sewa rumah misalkan gitu kan, jadi kasihan gitu. Jadi istilahnya apa iya memang seperti itu untuk kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh memang siap menjadi tuan rumah, siap untuk konsisten dengan definisi pariwisata berkualitas tadi itu gitu ya. Itu sih yang kita coba soroti. Jauh makanya, sebelum ini sebenarnya Mbak Sana sudah mendeteksi permasalahan-permasalahan ini yang akan bisa terjadi, bahkan sudah ada himbauan agar masyarakat tidak kemudian menaikkan harga secara gila-gilaan ya, tidak hanya harga sewa rumah, sewa kamar atau harga produk yang dijual begitu Mbak Sana ya. Betul sekali, bahkan dari awal ketika memang Labuan Bajo sedang di pitching gitu ya untuk menjadi lokasi KTT, kita sudah sampaikan bahwa ayo kita siapkan Labuan Bajo memang layak menjadi tuan rumah. Dan sebenarnya untuk jumlah ketersediaan hotel dan akomodasi itu sebenarnya kita sudah prediksinya pasti akan pas-pas gitu ya, karena memang kan beberapa hotel yang dibangun ini belum selesai gitu kan, yang baru-baru. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa lihat, oh mungkin pasti akan mau nggak mau tetap harus ada nih yang harus menggunakan rumah atau fasilitas sewa dan lain-lainnya seperti itu. Jadi
kita melihatnya adalah satu, karena ini sudah diproyeksi, semestinya semuanya sudah kompakan gitu ya untuk kita antisipasi. Tapi sepertinya juga masih ada yang mungkin ya melihatnya sebagai peluang. Ya kami sih menghimbau aja kalau boleh normal-normal aja gitu ya, biar orang bisa tetap jaga reputasi Labuan Bajo. Ya, agar pepatah yang selama ini kita kenal, nilai setitik bisa merusak susu sebelang, ini jangan sampai terjadi begitu Mbak Sana ya. Kalau saya sih lihatnya jangan sampai Labuan Bajo layu sebelum berkembang ya, jadi baru kita mau take off. Terus tiba-tiba langsung kayak gini dan jadinya ujung-ujungnya kembali sih kita mungkin memang dari kita kurang banyak melakukan sosialisasi atau mungkin memberikan pemahaman ya kepada semua pihak bahwa pariwisata itu sangat sensitif dan gimana caranya kita tetap bisa dapat manfaat ekonomi kok, jangan khawatir gitu ya. Ini long term, bahkan kita mendorong lebih banyak lagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pariwisata gitu ya. Mungkin setelah ini mungkin ada jadi homestay beneran gitu, malah tadi pengen hotel gitu ya dengan senang hati gitu. Tapi kembali lagi meet the standard, jadi harus memenuhi standar CHSE minimal gitu ya, standar pelayanan apa yang harus dibutuhkan dalam hospitality. Ya, pemerintah ini benar-benar mempersiapkan Labuan Bajo, bahkan ini menjadi salah satu cara untuk kembali mempopulerkan Labuan Bajo di mata dunia agar ini tidak kemudian salah dimanfaatkan begitu ya Mbak Sana ya, agar keuntungannya diambil sewajarnya saja, selayaknya saja begitu ya, jangan sampai kemudian ini merusak citra Labuan Bajo yang sudah dibangun selama ini begitu Mbak Sana ya. Iya, karena ini adalah kali pertama kita diberikan kepercayaan. Kemudian saya sampaikan lagi ya, memang ini tidak langsung masuk ke dalam si delegasinya, karena dia tidak ada di dalam ruang sewa menyewa ini gitu ya. Mereka lebih banyak kita sampaikan di akomodasi yang hotel atau homestay yang memang resmi gitu. Malah semuanya hotel sebenarnya. Nah, yang di luar itu makanya kan nanti kenanya adalah ke panitia. Berarti kan orang yang memang orang lokal gitu, orang Indonesia juga gitu. Jadi mereka yang akan selalu bolak-balik datang ke Labuan Bajo sebenarnya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat itu dengan bijak ya, bukan dalam rangka hanya menambahkan keuntungan sementara, tapi melihat bahwa ini sebenarnya saudara kita nih lagi bikin kegiatan acara, kemudian nggak punya tempat tinggal segala macam gitu. Mari kita bisa dengan wajar mendapatkan keuntungan yang wajar sehingga nanti semuanya juga nyaman. Dan jangan lupa ini spendingnya bukan spending wisatawan ya kebanyakan, tapi ada spending misalkan ada yang dari uang dinas dan lain-lain gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu kita akan pakai dana negara kita sendiri gitu, betul. Kecuali pakai dana untuk liburan misalkan gitu, mungkin itu beda hal gitu. Iya, jadi masih ada waktu untuk teman-teman mungkin bisa menormalize lagi harga-harga yang mungkin sudah terlanjur disampaikan, bahwa kita harus sadar bahwa ini nanti saudara-saudara kita nanti yang kena dampaknya begitu ya Mbak Sana ya, kuncinya ya. Dan termasuk juga sekaligus di kebetulan lagi wawancara saya ingin sampaikan juga bahwa mari kita fokus ke berita-berita positif tentang Labuan Bajo. Jadi saya lihatnya gini ya, saya melihatnya trennya adalah orang lebih mencari kekurangan Labuan Bajo apa sih dalam Asian Summit, ya nggak sih? Sementara kita ini lagi mau jadi tuan rumah dan kita masih fokus terhadap hal-hal yang bisa menyelesaikan. Jadi selesaikan masalah kita bukan di media, tapi selesaikan masalah kita di lapangan gitu ya. Kemudian kita sampaikan di dalam media hal-hal yang sudah jadi, yang siap seperti apa. Kemudian apalagi partisipasi aktif masyarakat dalam mengisi ruang-ruang yang ada gitu ya, sehingga kita juga bisa melihatnya Labuan Bajo memang semangat untuk menjadi tuan rumah gitu ya, bukan hanya karena kalau kita ngomong kekurangan pasti ada kekurangannya, namanya juga acara pertama, namanya juga destinasi baru dan lain-lain gitu, tapi coba kita cari ke arah sana. Dan saya harapkan sih ke depan tidak hanya, berarti bukan hanya masyarakat, tapi media-media yang ada di Labuan Bajo ini bisa melihat ini sebagai catatan penting sehingga kita sama-sama bisa mendorong reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi yang siap untuk menjadi destinasi venue kegiatan internasional. Oke, kita bergerak bersama, kita harus sama-sama merasa memiliki kegiatan ini begitu ya Mbak Sana ya? Iya, betul sekali. Baik ya, sukses untuk segala persiapannya. Pasti akan kami repotkan terus nanti dengan wawancara-wawancara. Mudah-mudahan masih punya waktu begitu ya untuk bisa menyampaikan kabar-kabar baik dari jelang persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Semangat terus Mas Ana, jaga kesehatannya. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Desi. Sampai ketemu. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Baru saja disampaikan Direktur BOP LBF Sana Fatina tadi ya, bahwa untuk harga rumah yang mencapai ratusan juta rupiah ini data pastinya memang belum didapatkan oleh BOP LBF, tapi indikasi ke arah tersebut memang sudah
ada begitu ya, karena sudah ada rumah kamar dalam rumah-rumah yang ini disewakan harganya melebihi harga hotel bintang 5, bahkan ada yang mematok sampai 2 juta rupiah lebih. Dan ini kemudian dihimbau oleh BOP LBF, Direktur Utama BOP LBF Sana Fatina tadi, yang merupakan panitia lokal KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo, menyampaikan bahwa masih ada waktu untuk menormalize kembali untuk warga Labuan Bajo ya, untuk kembali diingat bahwa ini nanti yang akan terkena dampak dari harga-harga yang tinggi ini justru adalah warga negara Indonesia, orang-orang lokal kita, karena mereka untuk delegasi-delegasi ini untuk kamar-kamarnya bahkan sudah disiapkan semua oleh panitia, dan yang belum kebagian ini yang akan kemudian bisa tinggal di rumah-rumah warga, yang menyewa kamar menjadi homestay di rumah-rumah warga ya, dan ini yang akan terdampak harga-harga tinggi. Baik pendengar, untuk jelang KTT ASEAN informasinya akan selalu kami update untuk Anda pendengar ya, karena sesaat lagi juga kita akan ngobrol dengan Kasat Lantas Polres Mabar, Ibtu Roy Weriditi, untuk mengetahui informasi terkait dengan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI ND yang pagi ini masih bersama Anda di Florata pagi ini. Saya Desi Natalia. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh.